Timnas Indonesia menantang Vietnam pada laga keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni di Stadion Mai Ding Hanoi Selasa 26 Maret 2024. Jelang laga, pelatih Vietnam Philippe Thusset terpantau memberikan tiket gratis kepada pihak kepolisian di Stadion Mai Ding. Dua polisi lalu lintas itu diminta berhenti oleh pelatih asal Prancis tersebut. Tidak lama kemudian Philippe Thusset langsung memberikan 2 tiket gratis kepada mereka. Kejadian itu terlihat usai Vietnam melakukan latihan terakhir jelang melawan Timnas Indonesia di Stadion Mai Ding Senin 25 Maret 2024. Usai sesi latihan, Philippe Thusset menarik perhatian ketika menghampiri dan juga berbincang dengan 2 petugas polisi lalu lintas. Dilansir dari bongda24.vn, 2 polisi lalu lintas tersebut bertugas mengawal Vietnam dari tempat latihan ke hotel. Philippe Thusset lalu menawarkan tiket gratis untuk menyaksikan laga Vietnam melawan Timnas Indonesia kepada 2 polisi tersebut. Tak ayal, aksinya tersebut membuat 2 polisi itu cukup terkejut. Philippe Thusset mengatakan bahwa mereka akan menerima tiket pertandingan ketika tim kembali ke hotel. Ia bahkan sempat bercanda dengan kedua petugas polisi tersebut sebelum kembali ke bus. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Vietnam sebelumnya sudah membuka penjualan tiket secara online, tapi sepi peminat. VFF kemudian melanjutkan penjualan tiket pertandingan itu secara offline pada tanggal 22 Maret di kantor pusatnya dan loket Stadion Mai Ding. Philippe Thusset bingung menebak taktik yang mungkin dipakai Sintayong pada laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dia melihat ada potensi Indonesia akan bermain opsi bermain menyerang. Awalnya, Thusset menebak Indonesia bakal bermain bertahan pada duel di Stadion Mai Ding. Namun pelatih Vietnam itu ragu dengan opini awalnya. Dia meyakini bahwa Indonesia juga berpotensi langsung menyerang. Indonesia punya materi pemain yang sangat kompetitif dan punya sumber daya untuk bermain menyerang. Kami sudah melakukan analisis dan berspekulasi mengenai hal ini, buka Thusset dikutip dari Soha. Mungkin mereka lebih proaktif bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Atau pilihan kedua adalah mereka secara proaktif dengan pressing tinggi dari awal untuk menimbulkan kejutan, kata Thusset. Namun, apapun strategi yang digunakan lawan atau bagaimana kami menggunakan tim, saya selalu meminta para pemain untuk tetap menjaga kemauan dan usaha sejak awal pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan, tegas Thusset sebelum laga. Sementara itu, Vietnam selalu kalah pada 2 pertandingan terakhir lawan Indonesia. Namun, catatan minor itu tidak membuat Philippe Thusset dan juga para pemain Vietnam rendah diri. Mereka tetap percaya diri bisa bersaing pada level yang kompetitif. Percayaan diri itu datang dari sesi latihan. Philippe Thusset merasa semua anggota tim sudah berupaya melakukan yang terbaik dan juga tinggal menunggu hasil di lapangan. Saya selalu berusaha mempersiapkan setiap langkah kecil, menata segala sesuatunya serapi mungkin, serta memberikan strategi latihan untuk membantu tim mendapatkan arah terbaik. Saya dan mereka sudah lama bekerja dan sudah saling memahami, tegas Thusset. Media Vietnam tidak segan menyerang pelatih baru mereka Philippe Thusset. Ahli taktik asal Prancis itu berada di posisi sulit, tidak bisa duduk dan juga bekerja dengan nyaman. Thusset baru sekitar 1 tahun bekerja menangani tim senior Vietnam. Dia resmi ditunjuk pada 16 Februari 2023 yang lalu, menggantikan Park Hang-seo. Masalahnya sudah 1 tahun berjalan, Philippe Thusset belum juga mendapatkan kepercayaan penuh dari publik. Hasil kerjanya selalu dibanding-bandingkan dengan Park Hang-seo, termasuk soal permainan tim. Apalagi Vietnam mengalami sukses besar di bawah tangan dingin Park Hang-seo. Wajar bila Thusset berada di bawah tekanan ekstra untuk menjawab ekspektasi. Pekan lalu, Vietnam mengaku kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim bertanding dalam putaran kedua matchday 3 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam bermain buruk di pertandingan tersebut, khususnya di lini belakang. Karena itu kini Thusset kembali dibandingkan dengan Park Hang-seo seperti dilaporkan oleh media Vietnam dan Tri. Pertahanan tim menunjukkan ketidakstabilan dan selalu membuat kesalahan. Saya mengamati banyak pertandingan Vietnam sejauh ini dan melihat banyaknya eksperimen dan formasi baru, ujar mantan asisten pelatih Park Hang-seo Bae Ji-won. Kekalahan Vietnam dari Indonesia bukan karena kesalahan individu, melainkan karena inkonsistensi seluruh sistem pertahanan, berbeda dengan saat dipimpin oleh Park Hang-seo. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Thusset marah-marah kepada pemain dalam sesi latihan terakhir jelang melawan Timnas Indonesia di Stadion Mai Ding Hanoi, Senin 25 Maret. Dalam laporan media Vietnam Znews, tensi latihan tim The Golden Star Warriors disebut lebih intens daripada sebelumnya. Kekalahan dari Indonesia dan juga tekanan luar biasa dari supporter membuat Thusset memimpin pertandingan dengan cara yang berbeda. Dalam sesi latihan tadi malam, pelatih asal Prancis menggelar latihan umpan dan pergerakan. Intensitas dan tingkat kesulitan latihan terlihat meningkat.
Juru taktik dari Prancis itu tampak teliti. Selama 15 menit pertama sesi latihan, dia terlihat marah ketika mengarahkan anak asuhnya untuk menjalankan latihan taktikal, tulis The News. Sementara dalam laporan VN Express, Tuse diberitakan bergerak ke sana kemari dalam sesi latihan. Mantan pelatih timnas Jepang itu juga disebutkan memarahi pemain yang tidak melakukan arahannya dengan baik. Pelatih banyak bergerak. Kadang-kadang dia menghentikan bola dan memberikan instruksi keras ketika pemain bergerak tidak sesuai atau gagal melakukan operan, tulis VN Express. Dia berulang-ulang mengacukan jari ke arah kepalanya untuk meminta pemain agar fokus mengendalikan bola di laga kandang, kemudian tetap tenang selama latihan. Lanjut laporan tersebut. Pelatih 69 tahun itu juga sedang berada di ujung tanduk. Kegagalan meraih medali emas SEA Games, gugur di fase grup Piala Asia 2023, dan kembali dikalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat tekanan terhadap Tuse semakin tinggi. Tuse sedang berada dalam tekanan tinggi ketika Vietnam kalah dari Indonesia pada pertandingan 21 Maret lalu, sehingga turun ke peringkat ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis VN Express. Jika dia tidak menang dalam laga kedua di Maiding, kemungkinan besar akan dipecat karena kesempatan di kualifikasi Piala Dunia semakin rendah, tambah laporan VN Express. Pelatih Vietnam Philippe Tuse memberikan pengakuan tentang kekuatan timnas Indonesia. Kekuatan tersebut didapatkan oleh tim analis yang dipercaya oleh Philippe Tuse. Menurut pelatih asal Prancis tersebut, timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Sintayong memiliki kemampuan menyerang secara tiba-tiba. Kami memiliki beberapa analisis dan spekulasi mengenai pendekatan yang dilakukan Indonesia, kata Philippe Tuse, sumber laman resmi VFM. Mereka bisa melakukan serangan balik atau menyerang secara tiba-tiba, ucap mantan pelatih timnas Qatar tersebut. Ini adalah laga keempat kita di babak kualifikasi kedua. Kita tetap menjaga target meraih hasil terbaik untuk masuk ke babak kualifikasi ketiga. Itu yang jadi tujuannya, kata Philippe Tuse. Kami punya 3 pertandingan lagi. Dengan situasi di grup saat ini kami masih memiliki kesempatan, imbu juru taktik asal Prancis tersebut. Sementara itu sisa 3 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dijalani oleh Vietnam dan akan dimainkan di markas sendiri. Setelah Indonesia, mereka akan menjamu Filipina. Karena itulah Philippe Tuse percaya diri tim besutannya masih bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan langkah pertama tentu saja dengan mengalahkan timnas Indonesia. Vietnam disebut punya masalah psikologi, sementara pemain keturunan timnas Indonesia tak spesial jelang bentrok di Stadion Maiding, Hanoi, Selasa 26 Maret. Hal tersebut diungkapkan pengamat sepak bola Felizar Popov yang kini melatih klub Liga Vietnam Thanh Hoa. Saya rasa masalah terbesar tim Vietnam adalah psikologis. Mereka kalah dalam 2 pertemuan terakhir dengan Indonesia, baik karena nasib buruk maupun kesalahan individu, kata Popov dikutip dari Soha. Ya, Vietnam 2 kali menelan kekalahan beruntun dari Indonesia. Selain takluk di Piala Asia 2023, Golden Star Warriors juga digebuk oleh Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, Kamis 21 Maret. 2 kekalahan tersebut, lanjut Popov, berdampak kepada mental pemain Vietnam. Saya amati dalam 180 menit lawan Indonesia, Vietnam sempat kewalahan selama kurang lebih 60 menit, terutama di 30 menit terakhir babak kedua saat Indonesia sedang memimpin. Para pemain tampak mengalami depresi mental, ujar Popov. Juru taktik asal Belgia itu menilai permainan Indonesia sebenarnya tak lebih baik dari Vietnam. Akan tetapi Vietnam memiliki masalah lain, yakni soal efektivitas gol. Kendati begitu, sebelum laga dimulai, Popov yakin skuad arahan Philippe Tuse bisa mengatasi problem psikologis itu dan juga meraih kemenangan di Stadion Maiding. Jika harus menemukan tim ASEAN yang selalu siap mengatasi kondisi sulit dan menahan tekanan, itu adalah Vietnam. Kalian sangat pandai dalam hal ini. Saya yakin para pemain Vietnam sudah siap bertarung dan menang, ujarnya. Popov juga memberikan penilaian soal kekuatan Indonesia yang kini didominasi para pemain keturunan yang rata-rata berkiprah di Eropa. Perbedaan terbesar Indonesia dalam 2 laga terakhir dibandingkan sebelumnya adalah aspek fisik. Pemain naturalisasi berdarah Eropa memiliki postur lebih tinggi dibandingkan talenta lokal, namun mereka tidak lebih unggul dalam kelincahan dan teknik. Perubahan itu tidak memberikan perbedaan signifikan. Mereka masih pemain muda dan belum tentu sempurna. Namun para pemain keturunan ini bisa memberikan dampak di masa depan. Tapi saat ini, mereka belum lebih unggul atas pemain Vietnam, terang Popov. Perbandingan kekuatan tersebut membuat Vietnam memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Terlebih kali ini mereka tampil di depan publik sendiri. Saya yakin tim Vietnam akan menang lawan Indonesia. Impian tampil di Piala Dunia akan bergantung pada pertandingan ini, kata Popov. Duel ini sangat penting untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 4 poin, sedangkan Vietnam di peringkat ketiga dengan 3 poin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan kemenangan saat melawan Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu ingin memutus rekor 20 tahun timnas yang tak pernah menang di kandang Vietnam. Ya, perlu diketahui Indonesia belum pernah menang di Hanoi dalam 20 tahun terakhir. Kemenangan terakhir yang diraih oleh skuad Garuda di kandang Vietnam adalah pada tahun 2004. Saat fase grup Piala AFF 2004 atau dulu bernama Piala Tiger. Saat itu Indonesia memetik kemenangan 3-0 atas Vietnam. Gol tim merah putih dikemas oleh Mauli Lesi, Boaz Saloza, dan juga Ilham Jaya Kesuma. Statistik selalu bisa berubah. Kami yakin kali ini kami bisa memecahkan rekor-rekor lama untuk menciptakan tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, kata Sintayong dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan Senin 25 Maret 2024. Sintayong memastikan tim asuhannya sudah melakukan persiapan secara maksimal untuk bisa tampil dengan baik pada laga nanti. Kami sudah bersiap agar bisa tampil bagus besok. Laga ini mungkin akan sulit, namun saya rasa ini juga akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di kandang Vietnam, ujarnya. Sejatinya hasil imbang sudah cukup untuk mempertahankan posisi tersebut. Namun juru taktik asal Korea Selatan memastikan tim Merah Putih datang ke Hanoi untuk menang. Ia memahami itu sebagai laga penting bagi masyarakat Indonesia. Pertandingan besok bisa dianggap sebagai pertandingan terpenting tahun ini, dan kami di sini untuk menang. Mungkin banyak pemain Indonesia yang masih belum berpengalaman, namun saya sadar mereka punya keinginan dan kemampuan untuk menghadirkan performa terbaik, kata dia. Sementara itu terkait komposisi pemain, Sintayong tak menampik bahwa persiapan timnas agak sedikit terhambat akibat beberapa pemain yang terserang sakit menjelang pertandingan. Sintayong mengungkapkan pemain yang ditinggal di Jakarta karena sakit hingga kini masih belum dalam kondisi baik. Pemanggilan pemain tambahan untuk berlaga menghadapi Vietnam tak terlepas dari situasi yang terjadi saat ini. Beberapa pemain jatuh sakit. Saya tidak tahu virus itu datang dari Asia Tenggara, Indonesia atau Jakarta, tapi ada sedikit situasi panik di Jakarta sekarang. Virus itu telah menyebar di Jakarta, sejauh yang saya tahu, ungkap Sintayong. Beberapa pemain kemungkinan terkena virus itu. Pemain-pemain yang masih tinggal di Jakarta saat ini, mereka masih belum baik, jadi ada penambahan. Sebenarnya ini adalah situasi yang mengganggu bagi tim kami, sambungnya. Beberapa pemain pilar timnas Indonesia seperti Mark Locke, Sandy Walsh hingga Nadeo Argawinata absen pada laga nanti. Sehingga Sintayong memutuskan memanggil 3 pemain yaitu Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Ferrari dan juga Rahmat Irianto. Sintayong juga menjelaskan bahwa Witan Sulaiman dan juga kawan-kawan memiliki misi untuk membawa pulang poin penuh dari Vietnam. Sementara itu pelatih timnas Vietnam Philippe Thuse bereaksi jelang partai berkelas di depan mata. Tampil di markas sendiri, Vietnam memiliki sedikit keuntungan dari sisi psikologis. Ada pemain ke-12 mereka di arena pertandingan. Puluhan ribu penggemar berada di belakang Do Hong Dung dan rekan-rekan. Kami berharap mendapat dukungan dari banyak penggemar. Kami sadar akan tanggung jawab kami, kata Thuse sumber thetaufanhau.vn 25 Maret 2024. Dia menegaskan target Vietnam tak pernah berubah. The Golden Star Warriors ingin melaju ke putaran ketiga, sehingga kemenangan atas Indonesia menjadi keharusan. Thuse meminta pasukannya tampil habis-habisan. Di partai krusial seperti ini, tekad pemain sangatlah penting, dan itu membantu tim dalam mencapai tujuan di lapangan. Saya pastikan atmosfer dalam tim sangat bagus, dan semua orang di tim ini menantikan pertandingan berikutnya dengan tujuan menang, ujar Philippe Thuse. Intinya ia berharap anak asuhnya bisa mengikuti rencana taktis dengan efektif, kemudian kuat dalam duel, lalu tetap waspada menangani setiap detail pertandingan, yang artinya fokus The Golden Star Warriors jangan sampai mengalami penurunan. Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal. Pada saat yang sama Thuse mengaku telah menganalisis permainan kubu tamu. Mereka mungkin proaktif bertahan, tetapi mereka juga dapat menyerang sejak awal. Dalam situasi apapun kami sudah siap, dan saya meminta para pemain untuk menunjukkan determinasi dari awal hingga menit berakhir, ujar mantan pelatih timnas Jepang ini. Sementara itu Vietnam dan juga Indonesia tergabung di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Golden Star Warriors serta pasukan Garuda bersaing dengan Irak juga Filipina. Irak di singgasana klasemen sementara mengoleksi 9 poin. Indonesia di urutan kedua mengemas 4 angka. Vietnam di tangga ketiga, anak asuh Thuse mengumpulkan 3 poin unggul 2 angka atas Filipina di posisi juru kunci. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengaku sudah mencermati kekuatan Vietnam jelang bentrok yang tersaji pada lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Mai Ding Hanoi, Vietnam Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Analisa tersebut dikantongi oleh Tom Haye saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024. Saya pikir seperti yang Anda lihat dalam pertandingan pertama, itu pertandingan yang sulit, ucap Tom Haye di laman resmi PSSI Selasa 26 Maret 2024. Saya pikir Vietnam juga bisa bermain dengan sangat fisik. Saya pikir penting bagi kami untuk membawa intensitas yang sama seperti mereka, dan kemudian mencoba dengan sepak bola yang bagus untuk mengalahkan mereka, sambung pemain kelahiran Belanda tersebut. Selain itu, jelang laga Haye mengingatkan agar timnas Indonesia mewaspadai permainan gesit dan juga bola-bola panjang yang diterapkan oleh skuad besutan Philippe Lucet tersebut. Jika bisa diatasi dengan baik, kubu Vietnam akan merasa frustasi. Mereka bisa bermain sangat fisik, jadi saya pikir Anda harus mempersiapkan diri untuk itu, tutur pemain SC Heerenveen tersebut. Satu di antara kelebihan mereka adalah mereka bisa melepaskan operan jauh dan banyak pemain yang bisa berlari. Jadi saya pikir sangat penting bagi kita untuk tetap fokus dalam hal itu. Saya pikir jika kami bisa memainkan bola dan tidak membiarkan mereka melepaskan operan jauh terlalu banyak, maka kami bisa memiliki lebih banyak kendali dalam permainan, ujar Tom Haye. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dijamu Timnas Vietnam di Stadion Mae Dinh malam ini, Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika kembali menang atas Timnas Vietnam malam ini, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Dan tambahan poin itu membuat perolehan poin skuad Garuda menjadi 1102,70 poin. Koleksi 1102,70 angka membuat Timnas Indonesia naik 4 posisi ke peringkat 135 dunia. Sebanyak 4 negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Kuwait, yang kini menempati peringkat 138 dunia, Lituania 137, Latvia 136, dan Nicaragua 135. Timnas Indonesia akan bertahan di posisi ini jika Nicaragua bermain imbang atau kalah dari Kuba di laga uji coba, serta Kuwait imbang atau kalah dari Timnas Qatar di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Sinteyong bahkan bisa melesat ke posisi yang lebih tinggi jika Timnas Malaysia kalah dari Oman, serta Kepulauan Faroe tumbang di tangan Denmark. Karena itu posisi terbaik Timnas Indonesia adalah 133 dunia jika menang atas Timnas Vietnam malam ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.